7 fakta negeri di atas awan yang menyimpan berjuta misteri. Sahabat Pedia Channel, sudah tahukah Anda, terdapat negeri di atas awan, tentunya negeri tersebut adalah tempat yang berbeda dengan tempat yang lainnya. Negeri tersebut bukanlah cerita atau dongeng belaka. Lantas, di manakah lokasi negeri tersebut? Apakah di daerah Eropa, Timur Tengah, atau di luar daripada itu? Sahabat Pedia Channel, ternyata negeri tersebut berada di Indonesia. Tempat itu dikenal negeri di atas awan karena memang ketinggiannya melebihi ketinggian awan. Selain itu, tempat tersebut didaulat sebagai salah satu alam terindah di dunia. Memang menjadi fakta. Keindahan alam Indonesia tak kalah saing dengan negara lain. Apalagi, negara yang memiliki kepulauan banyak ini memiliki berbagai jenis keindahan alam yang bisa dijadikan spot wisata. Keindahan alam yang ada di Indonesia ini menjadi daya tarik dari para wisatawan untuk berkunjung. Oleh karena itu, tak heran kalau negara Indonesia dijuluki sebagai negara yang kaya akan keindahan alam. Ada fakta baru di Kalimantan Timur. Namanya Gunung Boga atau Gunung Embun, yang juga dijuluki sebagai negeri di atas awan. Gunung Embun terletak di Desa Luan, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Saking indahnya, gunung ini pernah masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia, API, Award 2020, untuk kategori dataran tinggi terpopuler di Indonesia. Namun, Pulau Kalimantan saat ini tengah menjadi sorotan usai rencana dijadikan ibu kota negara baru di pulau tersebut, tepatnya di Kalimantan Timur. Dalam benak kita, pasti kamu sudah membayangkan keindahan dari pulau yang banyak dihuni oleh hutan lebat tersebut. Untuk kamu yang berada di luar Kalimantan, kamu harus paham bahwa pulau tersebut mempunyai sejuta pesona yang harus dieksplorasi. Banyak juga fakta mengenai pulau ini, bukan hanya keindahan alamnya, tapi berbagai macam suku, budaya, tempat wisata dan kuliner. Luas Pulau Kalimantan sekitar 743.330 km persegi. Pulau yang sangat luas tersebut menempati urutan ketiga sebagai pulau terbesar di dunia setelah Papua dan Denmark. Nah, menyadur dari berbagai sumber, berikut adalah ulasan mengenai fakta-fakta Pulau Kalimantan. Lantas, apa saja fakta-fakta Pulau Kalimantan? Satu pulau dengan penghuni monyet. Fakta Pulau Kalimantan yang pertama adalah terdapat 2 pulau yang ditinggali dengan sekelompok monyet. Kedua pulau ini adalah Pulau Kembang dan Pulau Kaget. Sekumpulan monyet yang terdapat di 2 pulau tersebut mempunyai jenis yang berbeda-beda. Seperti di Pulau Kembang ada jenis monyet yang biasanya banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Sementara di Pulau Kaget pengunjung akan menemukan sejumlah monyet yang jarang sekali ditemukan di beberapa daerah lain, seperti bekantan dan lutung ekor panjang. Bahkan, jenis monyet langka tersebut hanya ada di bagian selatan Pulau Kalimantan saja lantaran langkanya varietas tersebut. Tak heran bila monyet menjadi lambang maskot untuk Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Suku Dayak. Bentang alam Pulau Kalimantan sangat luas sehingga tidak heran bila banyak sekali suku di pulau ini. Salah satu yang paling terkenal dari Kalimantan adalah suku Dayak. Suku ini dikenal sebagai yang paling ramah apabila ada tamu yang berkunjung ke daerahnya, tidak heran bila banyak orang yang penasaran ingin mengenal suku tersebut. Masyarakat suku ini juga sangat menghargai alam dan menjaga keasrian lingkungan sekitarnya. Suku ini tidak menyukai hal-hal yang berbau kekerasan. Akan tetapi, bila mereka terusik, maka bisa saja timbul peperangan. Selain itu, gadis Dayak juga terkenal dengan kecantikannya dan para gadis tersebut sangat dijaga layaknya permata berharga. Meski kini tradisi di suku tersebut mulai luntur karena perkembangan zaman, tapi para tetua di suku Dayak masih terus melestarikannya. Umumnya semakin panjang cuping telinga seorang wanita suku Dayak maka kedudukannya juga akan semakin tinggi dan berasal dari kaum bangsawan. 3. Kalimantan diduduki 3 negara. Kalimantan adalah salah satu pulau di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Bahkan, hal ini juga sudah diatur dalam undang-undang mengenai batas antara daratan dan lautan.
Perbatasan ini seluas 2019 km. Batas antara Indonesia dengan Malaysia terdiri dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat serta negara bagian Sabah dan Sarawak. Perbatasan ini sudah terjadi sejak beberapa abad yang lalu. Awal kesepakatan tersebut terjadi lantaran adanya perjanjian negara Belanda dan Inggris tahun 1874. Kemudian, di tahun 1891 dilaksanakan Konvensi London. Awalnya, Pulau Sebatik dikuasai dua negara, yaitu Inggris bagian utara dan Hindia Belanda bagian selatan. Lalu, konflik juga kerap terjadi tentang perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Untuk diketahui bahwa masalah perbatasan tersebut sudah ada sejak tahun 1973. Indonesia dan Malaysia masih ada perbedaan pendapat tentang batas wilayah masing-masing negara. Selain Malaysia, Kalimantan Barat juga berbatasan dengan negara Brunei Darussalam. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Kalimantan dihuni oleh 3 negara sekaligus, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. 4. Aman dari bencana alam. Pulau Kalimantan dapat dikatakan sebagai salah satu pulau yang aman dari bencana alam, termasuk gempa. Bila dibandingkan dengan beberapa pulau di Indonesia, potensi gempa di Kalimantan sangat kecil. Hal ini karena lokasinya yang hanya berdekatan dengan lempeng Tempa di Selat Makassar. Selain itu, hanya sebagian kecil dari pulau ini yang bisa terkena gempa. Uniknya, gunung berapi juga tidak ada di Kalimantan, sehingga semakin aman. 5. Paru-paru dunia. Pulau Kalimantan dipandang sebagai paru-paru bumi terbesar kedua di dunia setelah hutan hujan Amazon yang berada di Amerika Selatan. Sebab, Pulau Kalimantan masih mempunyai hutan hujan dengan luas mencapai 88 juta hektar. Tapi sayang, saat ini diperkirakan hanya setengah dari Pulau Kalimantan yang masih tertutup dengan hutan hujan. 6. Rumah untuk spesies langka. Hutan hujan tropis yang ada di Pulau Kalimantan adalah rumah untuk 15.000 spesies tanaman berbunga, 3.000 spesies pohon, 221 spesies mamalia, dan juga 420 spesies burung. Menariknya, Pulau Kalimantan juga menjadi satu-satunya habitat asli orang utan Kalimantan yang saat ini terancam punah. Selain itu, Kalimantan juga menjadi habitat utama untuk bekantan, gajah Kalimantan, badak, landak, rusa, tapir, dan sejumlah spesies lain yang terancam punah. Bahkan, di Pulau Kalimantan juga ada danau ubur-ubur terbesar di dunia yang dinamakan sebagai Danau Kakaban. Danau ini mempunyai sejumlah ubur-ubur langka yang tidak menyengat. 7. Pasar Terapung. Kalimantan Selatan mempunyai sebuah pasar yang unik, yaitu Pasar Terapung. Pasar tersebut mempunyai aktivitas jual beli yang dilakukan di atas aliran Sungai Barito dan Martapura. Banyak barang-barang yang dijual di pasar unik ini. Mulai dari sayuran, buah, ikan, dan banyak hasil kebun sampai kue tradisional juga dijual di tempat ini. Pasar Terapung ini sudah memulai aktivitasnya sejak subuh sampai jam 9 pagi. Setelah itu, para penjual akan pulang dan perahu para penjual akan ditinggalkan di sungai. Akan tetapi, kamu juga akan melihat para pedagang yang menawarkan barang dagangannya dari rumah ke rumah yang belum habis terjual. Sahabat Pedia Channel, pada 23 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo melalui pidato kenegaraan, menyampaikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan, lebih tepatnya Provinsi Kalimantan Timur. Kota baru ini nantinya akan diberi nama Nusantara. Menurut keterangan Presiden, nama Nusantara dipilih karena dua alasan, yaitu nama Nusantara telah terkenal di dunia internasional, serta nama Nusantara membantu mewujudkan wawasan Nusantara yang merupakan cerminan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan. Tentunya, pemindahan dan pembangunan ibu kota negara menghasilkan reaksi pro dan kontra di berbagai kalangan. Berikut perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara. Pertama, tugas kita itu adalah membangun basic infrastruktur. Pertama, tadi sudah kita lihat bagaimana menyediakan air baku, ya, dengan membangun bendungan Sepaku Semoy dan intake Sepaku. Itu progresnya udah hampir di atas 80%, 82 dan 85%, karena itu penting.
yang menjamin ketersediaan air baku untuk air minum nanti di KIPP. Yang di luar KIPP ada lagi, yaitu kita sedang membangun jalan tol 3 ruas ya, itu total panjangnya sekitar 27 km ya, 3A dan 3B. Sahabat Pedia Channel, pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara terus digeber. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar pendukung Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur, termasuk bangunan pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Peninjauan tersebut dilakukan pada Sabtu 4 Februari hingga Minggu 5 Februari 2023. Tercatat, hingga saat ini sudah 31 paket dikerjakan oleh kontraktor, konsultan manajemen konstruksi dan supervisi. Antara lain pekerjaan land development, hunian pekerja, jalan logistik, jalan tol, embung dan drainase, intake air baku, kantor kementerian koordinator, sumbu kebangsaan, kompleks kantor dan istana negara. Dalam tinjauannya, Menteri Basuki mengatakan, sejauh ini progres fisik infrastruktur IKN keseluruhan sudah 14% dan berjalan baik sesuai dengan 3 prinsip utama, yakni untuk menjamin kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungan. Visi Smart Forest City harus menjadi panduan dan orientasi kita bekerja. Hati-hati, harus seminimal mungkin menebang pohon dan mengupas tebing. Justru kita manfaatkan pohon dan tebing yang ada untuk lanskap view kawasan yang bagus, kata Basuki dalam keterangan tertulisnya. Adapun implementasinya dilakukan dengan membatasi secara ketat penebangan pohon existing yang betul-betul sesuai dengan rencana manfaat jalan dan tapak bangunan, serta mempertahankan bentang alam yang ada di lapangan, elevasi, kontur, posisi, di bawah pengawasan ketat konsultan manajemen konstruksi dan supervisi pekerjaan. Menteri Basuki juga berpesan agar kendaraan overdimension dan overload, odol, tidak melintas di area KIP IKN. Saya tegas soal odol, sudah ada aturannya. Kita harus memberi contoh yang baik, untuk truk angkut material jangan overload, tegas Basuki. Tinjauan selanjutnya bangunan pemerintahan di KIP IKN Nusantara diantaranya pembangunan sumbu kebangsaan tahap I meliputi Zona 1, Riparian, Visitor Center, Zona 2, Ceremonial Lawn, Plaza, Gedung Retail, Toilet. Lalu, Zona 3, Central Promenade, Wetland, Forest Trail, Zona 4, Shared Street, Zona 5, Shared Street. Dalam tinjauan di rumah susun, rusun, pekerja, Basuki meminta untuk setiap unit rusun ditempati maksimal 8 pekerja, sehingga kamar lebih lega. Menteri PUPR juga menginstruksikan agar ditambah kipas angin, blower, minimal 2 unit untuk dipasang di setiap lorong rusun guna memperbaiki sirkulasi udara dan meredam udara panas. Total rusun dibangun 22 tower dengan daya tampung 14.000 pekerja. Selanjutnya Menteri Basuki meninjau progres pembangunan intake Sungai Sepaku berkapasitas 3.000 liter detik yang akan dilengkapi dengan jaringan pipa transmisi untuk mendukung penyediaan air baku di IKN.